Siapapun yang menghalangi amankan. Siapapun yang menghalangi amankan. Sebanyak 22 rumah di Kampung Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya. Jurusita dan puluhan aparat kepolisian mendapat hadangan dari warga penghuni rumah serta seorang anggota DPRD Kota Surabaya. Kericuhan pecah setelah jurusita menyelesaikan pembacaan putusan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya dan harus melakukan pengosongan. Bapak punya hati nurani kan? Sejumlah warga yang melakukan penghadangan langsung didorong mundur oleh polisi. Akhirnya warga menyerah dan proses pengosongan dilakukan oleh jurusita dengan pengamanan puluhan aparat kepolisian. Sudah putus berkekuatan hukum tetap, dan karena sampai hari ini termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, akhirnya keluar penetapan eksekusi yang berdasarkan pelaksanaan eksekusi pada kita pada hari ini. Berarti ini sudah ada kekuatan hukum tetap terkait kasus itu ya? Ya. Eksekusi 22 rumah warga ini juga mendapat perhatian dari Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang datang ke lokasi. Armuji mengimbau pemenang gugatan untuk menyediakan uang ganti rugi dan tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya dieksekusi. Kita kan baru mendapat laporan itu kemarin lusa, rencana ada eksekusi. Saya tanya kepada warga bahwa kenapa harus dieksekusi? Ya dia cerita bla 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 bla. Oke, dia cuma intinya mau pindah sendiri. Pengosongan 22 rumah warga ini akhirnya berjalan lancar pasca aparat gabungan mengawal ketat proses pengosongan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan kios dan lapak pedagang di Pasar Impres Sabeni, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyaknya material kios dan lapak yang terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah semakin sulit dipadamkan. Hanya dalam hitungan kurang dari 30 menit, api pun telah meluluh lantakkan puluhan kios dan lapak pedagang. Para pedagang dan warga sekitar panik dan berusaha menjauh dari lokasi, mengingat kawasan tersebut merupakan permukiman padat penduduk. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari dalam salah satu kios dan seketika membesar hingga akhirnya sulit dipadamkan. Diduga, hubungan arus pendek listrik menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Itu sebabnya kayaknya kalau dari tetangga yang kiri kanan itu ceritanya dari listrik. Ada kipas dan korslet. Belasan unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Selang 1 jam kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan meski puluhan kios dan lapak pedagang telah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali informasi iNews pagi hari ini dari sebuah kontainer yang terguling melintang menghalangi jalan tol layang reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jalan tol ditutup sementara lantaran tak dapat dilalui kendaraan. Petugas mengevakuasi sebuah kontainer yang terguling di ruas jalan tol layang reformasi Kota Makassar. Kontainer berisi air mineral terguling, jatuh dari truk tronton yang membawanya. Truk tidak kuat melewati jalur pendakian kilometer 5600. Truk mundur dan menabrak pembatas jalan tol hingga kontainer terlepas dan jatuh. Evakuasi membutuhkan waktu 3 jam. 2 alat berat kren dikerahkan untuk mengangkat badan kontainer. Terjadi kendaraannya mundur sehingga hilang kendali, sempat menabrak pembatas jalan. Jadi kami dari tol sementara menutup jalur dari Ambon maupun Bandung, dari selatan maupun dari utara. Jadi kami tutup sekitaran ada 2-3 jam. Jadi sudah rampung selesai, kendaraannya kami sementara kami tahan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara jalur lalu lintas dari arah utara maupun selatan ditutup sementara lantaran tak dapat dilalui kendaraan roda 4. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan.
Diduga kelelahan, sopir mobil minibus menabrak dan menyeret 3 pesepeda motor serta 1 gerobak penjual buah. 6 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Satu kendaraan minibus dan 3 sepeda motor alami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Batu Raja, Oku, Sumatera Selatan. Diduga sopir minibus yang melintas dari arah Martapura menuju Batu Raja kelelahan, sehingga mobil yang dikendarainya hilang kendali, menabrak 3 sepeda motor serta 1 gerobak penjual buah. Akibat kecelakaan ini, 6 orang korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Siti, pemilik gerobak buah-buahan, mengatakan saat itu dirinya sedang membersihkan gerobak mendengar suara tabrakan keras. Beruntung dirinya sempat melarikan diri, sehingga hanya gerobaknya saja yang tertabrak. Pas noleh ke arah situ, mobil itu langsung menggeret motor itu, nggak ke tempat kami. Berapa ikut motor digeret? 2 apa? 2 yang aku jingok tuh, 2 yang digeretnya tuh. Nah, jika ngapa arah tempat kami ini, kan lari aja lari. Saat ini 6 korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Batu Raja. Polisi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi sepeda motor dan mobil di kantor Satlantas Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang kertas bekas di Klaten, Jawa Tengah terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua bangunan gudang kertas bekas di Duku Tegal, Sentran, Gergunung, Klaten, Jawa Tengah, ludes terbakar Rabu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh isi gudang tersebut. 3 unit pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kalau tontonan ya lebih Pak, berapa dengan sampai 3 ton 3 Tadi kenapa? Sebabnya apa ini Pak? nggak tahu sebabnya, pertama nggak tahu Pak. Saya dibel sama anak waktu kuburan itu loh. Pak, kebakaran. Nah, saya Langsung pulang. Kamu sama Pak Babin. Beruntung saat kejadian, para karyawan yang berada di dalam gudang dapat bergegas menyelamatkan diri. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sebuah toko berlantai 3 di Pasar Lama Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun seluruh isi barang di lantai 2 dan 3 tidak terselamatkan. Kobaran api menghanguskan sebuah ruko perabot rumah tangga berlantai 3 di Pasar Lama Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Api dengan cepat merambat membuat seluruh bangunan di lantai 2 dan 3 tak terselamatkan. Sementara barang lainnya yang berada di lantai 1 berhasil dievakuasi warga untuk diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dibantu petugas gabungan Polri berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke pemukiman warga di sekitar. Api berhasil padam 2 jam kemudian. Menurut saksi mata, api yang secara tiba-tiba muncul di lantai 2 langsung membesar dan menghanguskan semua barang. Pemadam 2. Kalau yang lain ini Om? Yang lain itu dari swasta, tangki swasta. Dengan polisi punya? Iya, dari polisi pusat. Api itu muncul dari lantai yang mana Om? Lantai yang di tengah. Lantai 2 ya Om? Iya, itu karena apa Om? Apakah ada korsleting kah atau apa kah? Atau itu belum tahu? Sampai sekarang belum tahu, polisi masih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Diduga kelaparan dan hendak mencari makan, seekor beruang madu berkeliaran di sekitar permukiman warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemunculan beruang madu meresahkan warga karena berulang kali memakan gula aren buatan warga setempat. Video amatir warga merekam kemunculan beruang madu di sekitar permukiman warga desa Sopotinjak, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Beruang madu yang turun gunung ini diketahui hendak memakan gula aren buatan warga setempat.
Warga mengaku kehilangan gula aren yang sedang dibekukan di dalam gubuk belakang rumah mereka. Warga resah akibat kemunculan beruang madu ini, mereka tidak berani beraktivitas memproduksi gula aren karena takut kemunculan beruang ini secara tiba-tiba. Pihak Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah 9 Panyambungan mengatakan beruang madu ini diduga berasal dari kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Batang Gadis. Beruang diduga lapar dan ingin mencari makanan hingga keluar dari habitatnya. Dapat video dari masyarakat, itu sudah ke kampung, pas di belakang kampung. Dia mencari makanan, itu tempat memasak gula merah. Jadi itu makanan dia, memang sebetulnya bukan habitat dia, tapi karena mungkin kelaparan dia, mungkin yang terdekat itu aroma masak gula itu mungkin sampai ke penciuman dia, mungkin dia datang ke kampung. Petugas juga telah melakukan upaya antisipasi termasuk dengan memasang kerangkeng agar beruang tak dibunuh warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Kota Sorong meminta maaf kepada masyarakat dan aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua. Permintaan maaf dilakukan setelah staf kepolisian salah mengeluarkan surat larangan berunjuk rasa bernada sara. Permintaan maaf dan klarifikasi atas kesalahan pengetikan yang dilakukan staf kepolisian dalam surat larangan berunjuk rasa kepada masyarakat adat internasional disampaikan Kepolisian Polres Kota Sorong Rabu siang. Kesalahan pengetikan bernada sara ini diakui pihak kepolisian terjadi tanpa kesengajaan dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Karenanya Kasat Intelkam Polresta Sorong mengaku siap bertanggung jawab atas kesalahan pengetikan isi surat tersebut. Saya merasa bersalah, walaupun tanpa unsur kesengajaan. Saya tetap mengaku itu suatu kesalahan saya. Saya dengan adanya kesalahan ini, saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya. Tidak ada sedikit pun niatnya kami untuk bersikap rasis. Sama sekali tidak ada. Sementara Wakapolresta Sorong Kota AKBP Matias Krey akan menindak tegas anggotanya yang salah dalam mengetik surat penolakan demonstrasi kepada Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua. Ya, kami juga mewakili orang Papua lah. Mesti kami mewakili orang Papua. Kalau kita lihat dari ini kan, ini bukan ada unsur-unsur kesengajaan yang dibuat oleh Pak Kasat Intel. Nah, maka kita sudah laporkan bahwa ini kemudian hanya salah pengetikan saja. Kalau itu nanti kami akan meminta petunjuk dari Pak Kapolresta dan itu menjadi tugas tanggung jawab dari Pak Waka. Kami akan tindak lanjuti. Meski permohonan aksi unjuk rasa masyarakat adat ditolak oleh kepolisian, namun aksi demonstrasi tetap digelar. Aksi memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional di kantor Gubernur Papua Barat Daya oleh Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua menuntut pemerintah turun tangan memberantas maraknya dugaan illegal logging. Warga khawatir masyarakat kehilangan hutan adat dan masa depan anak cucu mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Sandri Suripati, iNews melaporkan. Anggota TNI dari Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan ditahan dan diperiksa oleh Puspom TNI. Penahanan ini sesuai dengan arahan Panglima TNI buntut membawa puluhan anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan. Anggota TNI dari Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan ditahan oleh Puspom TNI buntut membawa puluhan anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan. Belum dijelaskan pelanggaran yang dilakukan Dedi, apakah terkait pidana atau disiplin. Sedang menuju ke Puspom, perjalanan menuju Puspom, dan selanjutnya akan dilakukan tindakan penyelidikan. Hanya satu, jadi berita selama ini menyatakan 13 yang dibawa belum. Karena satu ini akan berkembang, dengan pendalaman satu akan berkembang dan akan ditindaklanjuti lebih dalam karena perintah Panglima TNI tegas. Sebelumnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai
tindakan sejumlah anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara tidak etis dilakukan oleh prajurit. Ia menekankan bahwa aksi ini bukan atas nama institusi TNI dan memerintahkan penyelidikan atas kasus ini. Itu akan kita periksa dulu apa masalahnya, dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Ya, makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung, tidak ada ya di impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Tersangka pemalsuan surat keterangan lahan ARH melaporkan oknum di Satreskrim Polrestabes Medan terkait pidana yang dialaminya. Siapapun silahkan aja. Kita tidak pernah menolak orang mau laporan ke Propam. Silahkan. Kalau memang beliau mau ke sini, ya kita tunggu di sini. Kan ada pelajaran kepaduan di depan nih. Ada Januar, silakan di sini Propam. Video kedatangan prajurit TNI tersebar di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir Mustafa terlibat cekcok dengan prajurit TNI. Kedatangannya itu mempertanyakan kasus yang menjerat ARH, tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara, yang juga saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang warga negara asing asal Korea Selatan tiba-tiba mengamuk dan merusak sejumlah perlengkapan di Pura Goa Raja Besakih, Karangasem. WNA tersebut pemirsa mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk melakukan perusakan tersebut. Jagad maya kembali dibuat gerap dengan beredarnya video WNA di Bali yang merusak sarana di Pura Goa Raja, Desa Besakih, Karangasem, Bali. Pelaku pengrusakan diduga adalah seorang WNA asal Korea. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, sebelumnya ada sejumlah warga asal Tabanan yang hendak bersembahyang di Pura Goa Raja. Namun saat masuk ke dalam pura, warga tersebut melihat ada seorang WNA yang mengamuk dan merusak perlengkapan pura. Setelah dicek, pengempon pura menemukan kondisi pura sudah berantakan dan WNA tersebut masih berada di dalam pura. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke pemangku pura dan Polsek Rendang. WNA yang belakangan diketahui berinisial YN tersebut mengaku mendapatkan bisikan hingga pengrusakan tersebut terjadi. Genten nak ngamuk Riki genten. Iya, yang paling genten. Ingat tiang saking rika buduran rika ten diang purun kepurian genten Pak. Genten. Ingat tiang rika ternyata tamu nika genten. Ampun kelas nika kuya ampun bawah nika pengangge genten nika ungkulan genten. Hingga kini polisi masih memeriksa WNA pelaku pengrusakan tersebut. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, iNews melaporkan.